Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa membuat konten kembali terkait dengan berbagai problem penulisan skripsi ataupun video-video lainnya yang harapannya bisa membantu teman-teman semua terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Dan mohon doanya saya bisa konsisten untuk terus membuat video-video yang mengedukasi dan bermanfaat. Alasan kenapa saya mulai memproduksi kembali karena banyak DM ataupun WA terkait dengan penulisan artikel ilmiah supaya bisa membantu bagi teman-teman semua sukses dalam penulisan artikel ataupun skripsi. Nah, pada kesempatan ini kita masuk kepada cara menentukan judul skripsi tafsir dan anti ditolak dosen. Nah, ini judul yang menarik kan? Bagaimana supaya artikel kita itu bisa diterima ataupun skripsi kita bisa diterima oleh dosen pembimbing. Baik, kita coba lanjut. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa banyak mahasiswa gagal di awal skripsi? Bukan karena tidak pintar atau kurang usaha, saya kira teman-teman semua memiliki semangat yang luar biasa, tetapi masalahnya adalah salah dalam menentukan judul dari awal. Dan biasanya judul ini sering ditolak oleh dosen berkali-kali karena artikel itu atau judulnya itu sudah ada sebelumnya atau tidak memiliki novelty untuk mengembangkan apa yang bisa didapatkan. Nah, inilah yang selalu disalahpahami oleh mahasiswa bahwasanya ketika ditolak itu kita kurang pintar atau kurang usaha terkait dengan penulisan artikel ataupun judul skripsi. Baik, kita lanjut. Nah, masalah umumnya terkait dengan penulisan artikel ilmiah itu adalah pertama adalah ikut-ikutan teman. Jadi judul yang kita ambil itu biasanya itu judul yang sama atau mirip dengan teman tanpa mempertimbangkan keunikan dan minat pribadi. Nah, yang penting adalah keunikan dan minat pribadi. Karena penulisan skripsi yang jarang orang pahami atau teman-teman mahasiswa pahami adalah kita tidak tahu apa yang ingin kita teliti. Padahal setiap judul yang kita angkat itu memiliki keunikan dan minat pribadi kita yang ingin disajikan dalam skripsi. Lalu yang kedua, terlalu luas. Terlalu luas artinya temanya itu sangat umum. Dan ini sangat sulit dikembangkan dan tidak fokus dalam pembahasannya. Makanya perlu untuk memfokuskan terkait apa namanya itu tema yang kita pilih. Sehingga pada poin ketiga itu tidak jelas fokusnya. Karena terlalu akademik dalam bahasa, tapi tidak menjelaskan masalah konkret yang akan diselesaikan. Kita banyak menulis berparagraf atau berhalaman-halaman pendahuluan, tapi tidak mengangkat fokusnya apa atau masalah akademiknya apa. Nah, ini biasanya masalah umum yang jadi catatan dari dosen pembimbing terkait dengan pengajuan judul. Nah, di sanalah akan terjadinya revisi, penolakan, atau bolak-balik
Anda bertemu dengan dosen pembimbing. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? 4 langkah dalam menentukan judul skripsi. Yang pertama, jika misalnya kalian sekarang adalah semester 7 ya, atau sekarang sudah semester 8 9, 4 hal inilah yang harus dipertanyakan dalam diri kita terkait dengan penentuan judul skripsi. Yang pertama adalah tentukan masalah, bukan sekedar tema. Jadi tentukan masalah, bukan sekedar tema. Masalahnya apa? Lalu yang kedua, pendekatannya apa? Artinya metodenya kita paham. Yang ketiga, batasi fokus supaya tidak terlalu luas. Dan yang keempat, cek kelayakan. Artinya, cek kelayakan ini kita menggunakan website, menggunakan referensi-referensi bahwasanya judul kita itu memang belum ada yang meneliti. Hari ini dengan informasi yang begitu mudah, saya kira bisa kita lihat apakah judul kita itu sudah ada atau belum. Maka penting untuk cek kelayakan. Pastikan ini bisa diselesaikan. Jadi 4 hal ini yang perlu diperhatikan, masalahnya apa, pendekatannya apa, fokusnya apa, dan kelayakannya seperti apa. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah kita masuk kepada langkah pertama. Tentukan masalah bukan tema. Nah, ini biasanya di mata kuliah metode penelitian itu temanya apa nih? Nah, itu kan. Nah, kita coba untuk membalikannya itu dengan masalahnya apa? Karena kesalahan terbesar itu banyak mahasiswa langsung cari tema, bukan masalah. Padahal skripsi itu bukan sekedar bahas tafsir kalau misalnya kajiannya ilmu Al-Quran dan tafsir, tetapi menjawab masalah yang jelas. Contoh misalnya yang paling mudah kita terkait sabar. Kita langsung mm, menggunakan tema sabar, tafsir tentang sabar. Ini terlalu umum dan tidak menjelaskan masalah apa yang akan diselesaikan. Yang benar itu kita akan menanyakan bagaimana konsep sabar dalam Al-Quran untuk menghadapi kegagalan hidup. Masalahnya apa? Terkait dengan kegagalan hidup. Nah, karena kegagalan hidup itu apa problem yang real di masyarakat atau hari ini misalnya banyak tidak sedikit mahasiswa yang frustasi, mahasiswa yang bunuh diri, atau orang yang karena masalah ekonomi akhirnya membunuh atau mencuri. Itu kan permasalahan. Dan Al-Quran ini sebagai solusi. Berarti bagaimana sih sabar yang benar di dalam Al-Quran terkait dengan kegagalan hidup. Nah, kegagalan hidup inilah permasalahannya untuk dijawab oleh Al-Quran. Nah, itu cara berpikir terkait dengan masalah. Menunjukkan masalah konkret dan tujuan penelitian. Ingat, judul yang baik selalu berangkat dari masalah yang jelas dan spesifik. Bahkan bisa jadi judulnya akan beda-beda. Konsep sabar dalam menghadapi kegagalan hidup, misalnya kegagalan hidup dalam perspektif sabar, tafsir apa, dan seterusnya. Itu bisa berkembang. Nah, itu yang pertama adalah tentukan masalah bukan tema. Kita out of the box, cari dari hal yang berbeda. Selanjutnya, terkait dengan pilihan pendekatan yang jelas. Nah, dalam tafsir, kita harus jelas menggunakan metode apa. Pendekatan yang tepat akan menentukan arah penelitian kita. Tafsir tematik, maudhu'i, analisis tokoh, atau kajian ayat tertentu. Untuk skripsi itu saya kira 3 metode ini sudah cukup. Tinggal nanti dikembangkan karena ada alat atau pendekatan yang sulit dijangkau karena permasalahannya yang kompleks, maka kita bisa tambahkan. Namun secara umum, pendekatan yang bisa kita gunakan itu adalah 3. Pertama adalah tafsir tematik maudhu'i,
Nanti kan akan berkembang, baik misalnya pendekatan dalam perspektif barat, lalu pendekatan dengan kajian bahasa dan sebagainya, tetapi konsep utamanya adalah tafsir tematiknya, maudu'inya, yakni mengumpulkan ayat yang membahas tema tertentu dari berbagai surah, lalu menganalisis maknanya secara menyeluruh. Lalu ada analisis tokoh. Nah, ini kita bisa mengkaji tafsir mengenai tokoh-tokoh dalam Al-Quran atau meneliti karakter dan peran mereka dalam konteks ayat, atau bisa jadi menggunakan tokoh tertentu untuk menganalisis ayat. Yang ketiga, kajian ayat tertentu. Fokus pada satu atau beberapa ayat tertentu untuk dikaji secara mendalam dari berbagai aspek tafsir. Biasanya ini masuk ke muqaranah tafsir. Nah, contoh misalnya yang tadi terkait dengan konsep sabar dalam Al-Quran studi tafsir tematik. Nah, ini menjadi metode yang digunakan. Makanya, ketika kita tahu masalahnya apa, kita juga coba ajukan metode yang tepat apa ya? Pendekatan yang tepat apa ya? Supaya kerangka globalnya kita tahu. Kerangka globalnya kita tahu. Nah, yang ketiga, batasi agar fokus. Nah, ini jangan terlalu luas dalam memilih judul. Kalau terlalu luas, nanti biasanya pembimbing akan meminta untuk menspesifikasikan atau menyempitkan. Semakin spesifik nanti judul Anda dan itu akan mudah untuk dikerjakan. Nah, tadi kan masalahnya. Sekarang kita coba menspesifikkan karena sudah tahu masalahnya, ketemu nanti terkait dengan temanya apa, kita ingin coba membatasinya. Membatasi dari nanti di rumusan masalah atau batasan masalahnya nanti akan nampak dari apa namanya itu dari judulnya. Jadi ketika apa namanya itu membatasi, ini kan batasan. Nah, batasan ini bisa masuk ke beberapa tempat untuk menunjukkan bahwasannya kita itu spesifik. Yang pertama nanti bisa di latar belakang. Kalau tidak ada sub dari penulisan skripsi itu batasan penelitian atau terkait dengan dari judul. Nah, ini kita sajikan pembatasannya itu dari judulnya juga. Karena kalau terlalu luas itu tidak fokus dan terlalu general. Sehingga lebih fokus itu kita bisa lihat contoh misalnya rezeki dalam Al-Quran. Ini global. Tetapi ketika kita menspesifikan konsep rezeki dalam surah Al-Waqiah. Nah, alasannya apa masalahnya? Bisa kan tadi kalau masalahnya terkait dengan rezeki itu seperti apa sih permasalahan hidupnya dengan berbagai rezeki. Lalu sebagian kita supaya rezekinya berlimpah sering membaca surat Al-Waqiah. Maka ada apa sih rezeki pada surat Al-Waqiah ini? Nah, ini kan fokus dan ini menarik untuk melihat fenomena terkait dengan pembacaan surat Al-Waqiah. Nah, ketika pembatasan ini kita sajikan di latar belakang alasan pemilihan. Nah, alasan pemilihan masalah, tema, ataupun topik yang kita angkat di latar belakang. Lalu, misalnya jika ada sub penelitiannya, batasan penelitian ini bisa disajikan. Lalu di judul pun nampak spesifik. Sehingga nanti dosen pembimbing itu ketika melihat judulnya udah spesifik nih. Lalu dilihat juga dari latar belakangnya. Latar belakangnya udah spesifik juga alasan argumen-argumennya. Lalu ada di batasan penelitiannya. Sehingga sangat sedikit ketika akan terjadinya revisi. Revisinya minor lah, nggak akan revisi mayor. Lalu langkah keempat, cek kelayakan judul. Nah, langkah keempat ini kita sudah menemukan permasalahannya, lalu kita coba untuk spesifikkan,
lalu kita coba untuk fokuskan lalu kita sudah menemukan metode penelitiannya, maka langkah keempat itu perlu diperhatikan kelayakan judul. Nah, artinya sebelum judul ini diajukan ke pembimbing, perlu kita refleksi terhadap diri kita. Pertama, ada nggak referensinya? Karena jangan sampai ketika kita di ACC terkait dengan judul yang kita angkat itu, ternyata di perjalanan itu tidak ada referensinya. Yang pertama, akibatnya apa? Akibatnya tidak selesai. Yang kedua, pertengahan jalan itu tidak selesai-selesai juga. Yang ketiga, kita harus buat judul baru atau penelitian baru. Makanya perlu dipertanyakan, ada nggak referensinya? Sehingga literatur dan sumber tafsir yang cukup untuk mendukung penelitian. Nah, yang kedua, bisa nggak saya jelaskan? Apa, apakah mampu menjelaskan apa yang akan diteliti dan mengapa ini penting? Nah, mengapa ini penting itu tidak lepas dari pembacaan literatur. Pembacaan literatur. Penting untuk pembacaan literatur. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan perdalam terkait dengan literatur itu kita carinya di mana. Dengan bantuan AI itu akan lebih mudah. Lalu berat tidak? Nah, yang ketiga ya, judul ini realistis untuk diselesaikan dalam waktu dan kapasitas Anda. Karena tidak sedikit teman-teman mahasiswa dari ilmu Al-Quran dan tafsir itu terkait dengan bahasa Arabnya yang masih kurang, itu tidak jadi halangan. Kita bisa ganti topik atau tema yang lebih spesifik, baik dengan tafsir lokal atau seperti apa. Nah, itu kan kita mempertanyakan kapasitas kita, mampu tidak? Nah, dari tiga aspek ini terkait dengan kelayakan judul ini, prinsip utama adalah judul yang bagus, bukan yang keren, tetapi yang bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang paling penting. Nah, ini salah satu contoh-contoh judul yang baik. Misalnya, konsep sabar dalam Al-Quran, perspektif tafsir tematik, kita ungkapkan masalahnya apa. Konsep sabar untuk menghadapi kegagalan. Lalu pendekatannya apa? Oh, pendekatannya tafsir tematik. Batasannya apa? Metodenya sudah jelas. Lalu terkait dengan apa namanya itu kelayakan judulnya itu kita tanyakan. Lalu yang kedua misalnya makna rezeki dalam surah Al-Waqiah, kajian tafsir Maudhu'i. Masalah konsep rezeki secara spesifik pada surat Al-Waqiah, pendekatannya tafsir Maudhu'i, lalu batasannya surat Al-Waqiah. Misalnya yang selanjutnya nilai pendekatan dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Kita batasi suratnya pada ayat 23 dan 24. Nah, analisis tafsirnya kita bisa menggunakan studi tokoh. Nah, nilai pendidikan pendekatannya analisis ayat tertentu batasannya pada ayat 23 sampai ayat 24. Nah, ketika masalahnya ini kita satu 2 3 itu tarik ke realitas teori, lalu fenomena yang terjadi sebagai argumen kenapa ini penting. Jadi argumennya kenapa fenomena ini penting ya, kita bisa mengaitkannya. Lalu batasannya ini menunjukkan batasan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, supaya memudahkan teman-teman semua ketika hendak mengajukan judul bagi semester 7 ataupun sekarang sudah semester 8, 9 dan seterusnya, yang pertama adalah coba checklist berangkat dari masalah atau tidak, bukan sekedar tema umum. Yang kedua, gunakan pendekatan jelas. Setidaknya ada tiga yang harus kita kuasai. Pendekatan dari tafsir tematiknya, kedua pendekatan dari tokoh, ketiga adalah pendekatan dari ayat-ayat tertentu. Yang ketiga, batasi fokus, tidak terlalu luas ataupun berat. Yang keempat, terdapat referensi. Dan intinya bisa diselesaikan dalam kapasitas Anda terkait dengan
kemampuan terkait dengan apakah skripsi ini belum ada yang meneliti, lalu terkait dengan apakah ini memang layak untuk diangkat, itu diungkapkan dari pembahasan sebelumnya. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan judul, supaya judul kita itu bisa diselesaikan, dapat diterima oleh dosen pembimbing, bukan hanya sebatas kita berupaya untuk bagus, tetapi dapat diselesaikan dan dapat selesai penelitian kita sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Itu saja, mohon nanti tunggu video-video selanjutnya untuk memudahkan kita dalam mengembangkan penelitian, skripsi, dan artikel ilmiah. Dan langkah-langkah teknis seperti apa, tips-tips seperti apa, tetap perhatikan YouTube saya untuk memudahkan informasi-informasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.